Aku dikasih obat tidur oleh suamiku. Lalu mereka berhubungan di depanku. Dia pembantuku yang udah kuanggap seperti adikku. Pak Digo jangan gini, ada ibu. Mana peduli saya. Rambut siapa ini? Perasaan rambut aku gak lurus kayak gini. Masa suamiku bawa perempuan lain ke kamar? Gak mungkin, Rama kan soleha. Gak mungkin dia. Udah lapar banget aku. Rambut itu... Rambut siapa ini? Astaga pedas. Mbak, tolong minumnya mbak. Iya non. Ini minum punya abang dulu. Apaan sih kamu? Kamu gak denger Sira udah minta minum sama mbak? Kamu kenapa sayang? Kan cuma minum. Kamu itu suami aku, gak pantas tahu kayak gitu. Kalian udah kayak orang pacaran tau gak? Kakak, apaan sih? Tetep diminum ya. Jangan-jangan kalian ada sesuatu yang aku gak tahu. Bener-bener ngaco ya kakak. Kalau kakak nggak mau aku di sini, jangan kayak gini caranya. Kalau cemburu sama adik sendiri ya nggak usah suruh aku tinggal di sini. Kamu ini kenapa sih? Kok nuduh adikmu kayak gitu? Emang enggak? Ya enggak lah gila. Masa aku selingkuh sama adik iparku sendiri? Aku berani sumpah ya Dela. Aku gak ada hubungan apa-apa sama Syira. Mau kemana kamu? Mulai sekarang, Syira mau ngekos saja daripada kakak curiga sama Syira. Mana handphone kamu? Tunjukin chat kamu sama abang iparmu. Kak, seriously? Oke, kalau itu buat kakak. Nih, nggak ada apa-apa kan? Perlu lihat galeri juga. Puas kakak sekarang. Sira, tolong jangan pergi ya. Kakak minta maaf kan kakak udah nuduh kamu. Kakak kayak gini karena kemarin. Udah nggak usah. Syira udah kecewa sama kakak. Dek. Dek. Sayang. Ya, tenang aja sayang. Ya sayang, aku lagi boker. Itu si Sira pergi dari rumah. Hah? Kok bisa? Bentar ya sayang, aku mulus banget nih. Kamu tolong ngambilin obat dia dulu dong sayang. Oh, yaudah, bentar. Gelang ini kan gelang pembantuku. Berani-beraninya pasangan haram ngelakuin ini di depanku. Dela, jangan gini Dela. Ini air putihnya, Bu. Permisi. Sekarang belum waktunya aku bongkar kebusukan kalian, Mas. Kalian tunggu aja pembalasanku. Karena aku udah anggap pembantuku seperti keluarga, dia pun aku persilahkan untuk makan satu meja dengan kami. Siapa sangka perbuatan mereka benar-benar melebihi Dajjal. Saya ambilin yang baru ya, Bu. Kita lihat aja, sampai mana sih hubungan pasangan haram ini? Semakin kalian berani, maka kalian akan semakin hancur. Enjoy Mas Digo. Mas, aku ke salon ya. Ya udah, kalau gitu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Nakal kamu. Ayo kita ke kamar. Mumpung istriku ke salon, kita bebas sayang. Ayo kami. Sakit rasanya harus menyaksikan suami sendiri tidur dengan pembantu yang udah kuanggap seperti adik sendiri. Dulu dia itu hidup di jalanan. Halo kantor polisi, ada tukang pala di sini. Jalan. Karena kasihan, aku pun bawa dia ke rumah dan memperkerjakannya. Akhirnya kalian berdua masuk ke perangkapku. Lihat aja, habis kalian berdua. Sayang,
Dasar pasangan haram, sini kau. Ampun Bu, ampun. Berani-beraninya kamu masuk ke kamar dan tidur sama suami saya. Emang perempuan gak tahu malu. Dela, stop Dela. Sekarang juga pergi kamu dari rumah saya dan kemas-kemas barangmu. Cepat! Iya Bu. Dela. Tutup mulut busukmu. Urusan kita belum selesai. Sekali lagi maafin saya ya, Bu. Aku nggak bisa tinggal diam ini. Aku nggak mau kehilangan Rama. Sayang, kalau kita ketahuan istrimu, kamu pilih aku atau dia? Ya pasti kamu lah sayang. Pokoknya kamu tenang aja. Aku udah tahu harus ngapain. Udah nggak usah, pergi sana. Adigo! Sesuai janjiku, aku akan ngelakuin apapun demi kamu, Rama. Aku ditampar pembantuku sendiri. Tahan, Dela. Kamu harus tahan. Ibu pasti penasaran kan, gimana hubungan aku sama Pak Digo? Sini, biar aku ceritain satu-satu. Aku sama Pak Digo udah berhubungan sejak hari pertama aku dibawa ke rumah ini. Sayang, kenalin, ini ART baru kita. Bahkan setiap ibu nggak ada di rumah, selain pakai baju dinas malam ibu buat berhubungan sama Pak Digo, Rama juga pakai parfum ibu. Lalu, kami selalu ngelakuin itu di tempat tidur kalian. Gawat. Pak Digo! Pak Digo! Dela, akhirnya kamu sadar juga. Kalian siapa? Jangan-jangan dia lupa ingatan. Oh, kami ini majikan kamu, Mbak Dela. Tadi kamu jatuh pas lagi nyapu. Kebetulan kamar saya dekat, jadi saya bawa ke sini. Oh, gitu ya Bu. Ya udah kalau gitu, kalau kamu udah sadar, balik lagi ke kamar kamu. Baik Bu. Aku pun terpaksa pura-pura hilang ingatan demi tetap tinggal di rumah ini. Demi perempuan itu kamu tega dorong aku dari tangga, Digo. Pembantuku pun berlagak seperti ratu di rumah ini. Mbak, tolong ambilin saya wine dong, untuk saya dan Pak suami. Baik, Non. Lalu aku pun benar-benar diperlakukan seperti pembantu. Anjir, adik kandung Dela. Dela, kamu tunggu di sini ya. Loh, kenapa Pak? Saya mau temenin ibu ke toilet bentar. Oh, baik Pak. Kak Dela, Dek, bantu kakak, Dek. Abang iparmu selingkuh sama pembantu. apa? Kakak serius? Bahkan kakak didorong dari tangga pada saat kakak ngusir selingkuhannya, Dek. Makanya kakak sekarang pura-pura lupa ingatan biar kakak bisa tetap tinggal di rumah itu. Sinting, kenapa kakak nggak cerain aja? Kenapa kakak masih mau tinggal di rumah itu? Kakak nggak puas kalau langsung minta cerai, Dek. Kakak mau mereka dapat karma yang setimpal karena udah selingkuhin kakak. Tapi sekarang kakak buntu banget, Dek. Kakak nggak bisa mikir. Tenang aja kak, Syira tahu harus apa. Ayo kak. Lalu adikku pun menyarankanku untuk viralin mereka ke sosmed. Sialan, ternyata dia selama ini cuma pura-pura lupa ingatan. Duh, mampus kita sayang. Aku lepas jilbab untuk balas dendam ke suami dan selingkuhannya. Hapus video itu sekarang juga. Hapus. Apa? Sayang, tolong sayang. Dela! Perempuan gatal, kamu tuh belum seberapa ya. Aku pasti bakal buat kamu lebih sengsara karena udah berani tidur sama suami aku. Dela, stop Dela. Kita masih bisa ngomongin ini baik-baik. Baik-baik. Dela, udah Del, ini semua salahku. Berani-beraninya kau selingkuhin aku, Digo. Tolong hapus video itu Del. Kalau sampai ketahuan bapak, aku bisa habis Dela. Kamu tahu kan bapak gimana? Aku janji, aku akan lakukan apapun asal kamu hapus video itu Del.
Oke, apapun kan. Ih, kok Mas Digo nurut sama dia? Aku pun menyuruh suamiku untuk menyiksa gundiknya supaya rasa sakitku terbayarkan. Siksa dia. Kalau nggak mau, biar aku aja. Jangan Del, biar aku aja. Jangan Mas Digo. Lebih keras lagi. Nggak makan atau apa kamu? Sakit. Ampun Mbak Dela, ampun. Sakit? Terus kamu pikir selama ini saya nggak sakit lihat kalian selingkuh? Sorry to sorry ya Rama. Sakit dibalas maaf itu nggak adil. Jadi nikmatin aja. Kak Dela, Dela, kok ada bapakku? Kalian semua ikut saya sekarang. Ya serang sialan. Aduh, Mau taruh di mana muka bapak kalau sampai orang tua dia tahu tentang ini? Dulu kami dijodohkan untuk bisnis keluarga, tapi bukan hanya sebatas perjodohan. Mas Digo beneran serius sama aku. Om Zaki tenang aja ya. Saya janji, saya pasti bakal bahagiain Dela. Kalau kamu berani sakitin dia, kamu bakal hadapi konsekuensinya. Maafin Digo, Pak. Digo bakal putusin Rama. Nggak bisa, aku harus lakuin sesuatu. Dela masih mau kan? Rama, kamu kenapa? Mau ngedrama lagi? Sirah, panggilin dokter ke rumah. Awalnya aku sempat deg-degan melihat Rama mual, tapi siapa sangka. Hasilnya negatif, Pak. Pasien dinyatakan tidak hamil. Perempuan gak tahu diri. Rama! Kak Dela, Rama, lepasin kakakku. Jangan kalian dekat-dekat, atau aku tembak dia sekarang. Iya, kami gak akan kedekat. Tapi tolong, turunkan pistol itu. Kita bisa bicara baik-baik. Enggak, aku nggak percaya sama kalian. Sekarang kalian balik badan kalian. Hah? Balik badan? Cepat! Kalau ada yang berani ikutin, aku bunuh dia. Aku pun dibawa pergi ke hutan untuk dibunuh, tapi sayangnya Digo, aku di sini. Digo, aku nggak selemah yang dia kira. Surprise. kok bisa? Dia gundik suamiku. Kira-kira siapa ya yang akan mati duluan? Aku bilang, tinggalin Mas Digo. Rama, kamu nggak tahu malu ya kamu? Aku sama Mas Digo tuh suka sama suka. Kalau Mas Digo berani selingkuhin kamu, berarti kamu tuh harus sadar diri. Yang harusnya sadar diri itu kamu. Aku ini istri sahnya. Istri sah, kamu nggak tahu kan kalau selama ini tiap malam saat kamu udah tidur, aku masuk ke kamarmu untuk bangunin suamimu. Lalu kami pun selingkuh di kamarku. Bahkan saat kamu keguguran, Digo bohongin kamu demi aku. Sayang, kamu di mana? Aku keguguran. Padahal kamu lagi liburan sama aku. Sebentar ya sayang, aku lagi meeting sama klien. Nanti aku telepon lagi. Apa? Jahat banget kamu sama aku, Digo. Sekarang mati kamu. Stop! Kakiku. Dihadap. Tanda tangan surat cerai ini. Maaf Pak Zaki, apa nggak bisa diselesaikan dulu secara kekeluargaan? Tidak perlu. Saya tidak bisa mentoleransi perselingkuhan. Untuk kerjasama kita, sebaiknya tidak perlu dilanjutkan lagi Pak Arbor. Digo, saya tunggu kamu di pengadilan. Puas kamu buat kekacauan ini, Digo? Perusahaan kita jadi rugi besar gara-gara kamu. Maafin Digo, Pak. Sekarang, Bapak mau kamu langsung minta maaf sama orang tuanya Dela. Dan gimana pun caranya, kamu harus bawa Dela pulang rumah ini. Tolong izinkan saya bertemu sama Dela, Pi. Laki-laki beda kayak kamu gak pantas ketemu sama saya. Cabut dari sini. Tolong, Pi. Kasih saya kesempatan satu kali lagi. Saya tahu, Digo. Kamu ngelakuin ini karena takut bangkrut kan? Pokoknya keputusan saya sudah bulat. Kalian berdua harus cerai. Tolong, Pi. Digo kan lakuin apa yang Papi mau. Urus sampah ini. Hari itu aku dan Digo pun resmi bercerai, sementara Rama
Dia jadi gila dan kembali hidup di jalanan. Aku dapat kabar kalau dia diperkaos sampai hamil oleh preman setempat. Kita seneng-seneng yuk. Lalu aku pun bawa Rama ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan khusus. Sus, kalau ada apa-apa tolong hubungi saya ya. Baik, Bu. Kalian pasti mikir kenapa aku ngelakuin ini kan? Mbak Dela, maafin Rama. Terlepas dari kejadian kemarin, aku justru memilih untuk memaafkan mereka karena rasa dendam yang disimpan lama hanya akan menyakiti diri kita sendiri.